Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan Safa Aliahanan dengan NPM 062, M. Fahri Adli Noval dengan NPM 064, Noval Sultan Fahri dengan NPM 010, dan Salva Banabza dengan NPM 016. Di sini kami mengambil kasus penyerangan cyber e-commerce terhadap Bineka.com. Sebelumnya, sistem informasi akuntansi adalah suatu sistem dalam sebuah organisasi yang bertanggung jawab untuk penyiapan informasi yang diperoleh dari pengumpulan dan pengolahan data transaksi yang berguna bagi semua pemakai baik di dalam maupun di luar perusahaan. Sistem informasi akuntansi juga dapat diartikan sebagai kumpulan kegiatan-kegiatan dari organisasi yang bertanggung jawab untuk menyediakan informasi keuangan dan informasi yang didapatkan dari transaksi data untuk tujuan pelaporan internal maupun eksternal perusahaan. Sistem informasi akuntansi itu menyiapkan informasi bagi manajemen yang melaksanakan operasi-operasi tertentu atas semua data sumber yang diterimanya, dan juga mempengaruhi hubungan organisasi perusahaan dengan lingkungan sekitarnya. Tujuan dari sistem informasi akuntansi adalah untuk mengumpulkan, memproses, dan melaporkan informasi yang berkaitan dengan aspek keuangan dari kegiatan bisnis perusahaan. Dengan 3 fungsi utama sistem informasi akuntansi yang dibentuk pada perusahaan, selain digunakan untuk pengambilan keputusan, juga terdiri dari mengumpulkan dan menyimpan data transaksi, memproses data menjadi informasi yang dapat, serta melakukan kontrol terhadap aset perusahaan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Salva Banabza. Saya Salva Banabza dengan NPM 2051031016. Di sini saya akan menjelaskan apa itu COBIT. COBIT adalah singkatan dari Control Objective for Information and Related Technology. COBIT merupakan tata kelola IT governance dan IT management yang dikeluarkan oleh ISACA atau Information System Audit and Control Association dan IT Governance Institute atau ITGI dari Amerika Serikat. COBIT merupakan praktik kerangka kerja terbaik yang digunakan untuk mengelola IT di sebuah perusahaan. Jadi, dengan menggunakan kerangka kerja atau framework COBIT, diharapkan penggunaan TI akan mengantarkan perusahaan tersebut kepada tujuannya. Adapun tujuan utama penggunaan COBIT, yaitu menggambarkan keamanan informasi pada enterprise, memenuhi kebutuhan enterprise, meningkatkan integrasi keamanan informasi dalam perusahaan, menginformasikan risiko keputusan dan risk awareness, meningkatkan pencegahan, deteksi dan pemulihan, mengurangi insiden atau dampak keamanan informasi, meningkatkan dukungan untuk inovasi dan daya saing, dan meningkatkan pengelolaan biaya yang berhubungan dengan fungsi keamanan informasi. Adapun tujuan utama penggunaan COBIT, yaitu menggambarkan keamanan informasi pada enterprise, memenuhi kebutuhan enterprise, meningkatkan integrasi keamanan informasi dalam perusahaan, menginformasikan risiko keputusan dan risk awareness, meningkatkan pencegahan, deteksi dan pemulihan, mengurangi insiden atau dampak keamanan informasi, meningkatkan dukungan untuk inovasi dan daya saing, dan meningkatkan pengelolaan biaya yang berhubungan dengan fungsi keamanan informasi. Adapun tujuan utama penggunaan COBIT, yaitu menggambarkan keamanan informasi pada enterprise, memenuhi kebutuhan enterprise, meningkatkan Selanjutnya adalah domain COBIT. Domain COBIT adalah area tata kelola yang menjadi proses dan objek dari COBIT. Di dalam proses tersebut dibagi menjadi 4 domain proses. Yang pertama adalah Planning and Organization atau PO, merupakan gabungan antara domain perencanaan dan pengorganisasian. Domain PO adalah domain yang pertama kali menjadi perhatian dalam tata kelola. Dalam pelaksanaan tata kelola, sebelumnya harus dibuat perencanaan untuk tujuan,
visi, misi, dan lain-lain. Kemudian dibuat pengorganisasian dalam pelaksanaan apa yang sudah direncanakan. Yang kedua, ada Delivering and Support atau DS, merupakan domain yang memfokuskan pada penyampaian layanan organisasi. Selain itu pula, bertujuan untuk memastikan proses yang berkesinambungan bisnis pada organisasi. Yang ketiga, ada Acquiring dan Implementation atau AI, merupakan domain yang berfungsi untuk identifikasi kebutuhan dan solusi pada IT organisasi, kemudian diintegrasikan dalam implementasinya terhadap visi, misi, dan tujuan organisasinya. Dan yang terakhir ada Monitoring atau Evaluating atau ME, merupakan domain yang isinya adalah bagaimana melakukan monitoring dan evaluasi terhadap proses tata kelola teknologi informasi yang dilakukan oleh organisasi. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Fahri. Saya, Enver Noval, MPM 2011-03-1064, akan melanjutkan materi penyerangan cyber pada e-commerce Bhinneka. Setelah ada laporan kebocoran data Bukalapak pada Maret 2019, kemudian Tokopedia pada bulan ini, sekarang giliran Bhinneka.com yang dilaporkan mengalami kebocoran data. Peretas dengan nama pengguna Shiny Hunters mengklaim telah mendapatkan data pengguna puluhan perusahaan yang bergerak di layanan internet, termasuk e-commerce Bhinneka. Peretas pada awalnya membocorkan 15 juta data basis pengguna secara online dan gratis, namun kemudian menempatkan seluruh database perusahaan, yakni 91 juta data pengguna dijual seharga $5.000 AS, sekitar 74,6 juta. Peretas dilaporkan membobol 1,2 juta data pengguna Bhinneka. Astrid Warsito, Group Head Brand Communication and PRBC Bhinneka.com, menjelaskan saat ini pihaknya sedang melakukan investigasi terhadap kasus peretasan yang terjadi. Bhinneka.com juga bekerja sama dengan Badan Cyber dan Sandi Negara (BSSN) untuk membantu proses investigasi. Sejak saat artikel pertama muncul dari ZDNet, tim tengah melakukan investigasi mendalam atas kabar tersebut, termasuk sisi cyber security-nya. Perusahaan saat ini juga telah berkoordinasi intensif dengan pihak terkait seperti BSSN. Astrid memastikan data pengguna dan password yang berada di database Bhinneka.com selalu terenkripsi dan tetap aman. Pihaknya juga tidak menyimpan data pembayaran pelanggan seperti kartu kredit ataupun debit. Analisis kasus penyerangan cyber. Perusahaan Bhinneka masih belum mencapai tingkatan best practice karena masih menunjukkan adanya permasalahan pada proses pengamanan sistem informasi, yang mana perlu adanya solusi yang dibutuhkan. Salah satunya yaitu kerangka kerja yang mampu memberikan gambaran sekaligus penilaian terhadap penerapan teknologi informasi yang juga bermanfaat sebagai arahan strategi pengembangan. Untuk membuat penerapan teknologi informasi di perusahaan dapat digunakan secara maksimal, maka dibutuhkan pemahaman yang tepat mengenai konsep dasar dari sistem yang berlaku, teknologi yang dimanfaatkan, aplikasi yang digunakan, dan pengelolaan serta pengembangan sistem yang dilakukan pada perusahaan tersebut. Materi selanjutnya dibacakan oleh Safa Alehanan. Saya Safa Alehanan dengan NPM Ujung 062 akan melanjutkan materi. Salah satu metode penerapan teknologi informasi yang digunakan secara luas adalah tata kelola teknologi informasi yang terdapat pada COBIT. COBIT berfungsi mempertemukan semua kebutuhan manajemen dengan cara menjembatani pemisah yang ada di antara resiko bisnis, kebutuhan pengendalian isu-isu teknis. Perusahaan Bhinneka bisa mengimplementasikan COBIT 5 yang telah menyediakan kerangka kerja menyeluruh atau komprehensif yang mendukung perusahaan agar dapat mencapai tujuan dalam tata kelola teknologi informasi perusahaan. Menggunakan COBIT 5 for Information Security memberikan sejumlah kemampuan yang berhubungan dengan keamanan informasi untuk perusahaan sehingga dapat menghasilkan manfaat perusahaan seperti meningkatkan integrasi keamanan informasi dalam perusahaan, meningkatkan pencegahan, deteksi dan pemulihan, dan mengurangi insiden dampak keamanan informasi. Kesimpulan,
Sistem informasi akuntansi perusahaan dapat melakukan proses operasi maupun informasi dengan lebih efektif dan efisien karena adanya pengendalian yang mengendalikan proses-proses tersebut, sehingga hasil yang dicapai dapat sesuai dengan tujuan perusahaan. Salah satu komponen sistem informasi akuntansi yaitu COBIT atau kerangka kontrol yang mengatur teknologi informasi, yang berguna untuk membantu perusahaan mencapai tujuan tata kelola dan manajemen teknologi informasi mereka. Sebagaimana telah terjadi kasus penyerangan cyber pada perusahaan Bhinneka yang terjadi di tahun 2020 silam, kemungkinan besar penyebab terjadinya kasus tersebut karena kurang kuatnya sistem informasi akuntansi dalam perusahaan, sehingga dapat terjadi peretasan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Dalam kasus penyerangan cyber ini, perusahaan Bhinneka bisa mengimplementasikan COBIT 5 yang telah menyediakan kerangka kerja yang menyeluruh atau komprehensif, yang mendukung perusahaan agar dapat mencapai tujuan dalam tata kelola teknologi informasi perusahaan. Menggunakan COBIT 5 for Information Security memberikan sejumlah kemampuan yang berhubungan dengan keamanan informasi untuk perusahaan sehingga dapat menghasilkan manfaat perusahaan, seperti meningkatkan integrasi keamanan informasi dalam perusahaan, meningkatkan pencegahan, deteksi dan pemulihan, dan mengurangi insiden dampak keamanan informasi. Sekian dari presentasi kelompok kami. Terima kasih yang sudah mendengarkan. Semoga menambah wawasan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari presentasi kelompok kami. Terima kasih yang sudah mendengarkan. Semoga menambah wawasan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.